See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari seorang kontributor kita yang menceritakan pengalaman masa kecilnya bertemu dengan beberapa sosok makhluk yang mengerikan. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang lain yang suka dengan cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Di kampung saya ada seorang laki-laki yang sudah sepuh ya, bahkan bisa dibilang sudah sangat sepuh. Waktu itu aja saya masih duduk di kelas 3 SD ya. Beliau ini usianya sudah 90 tahun kurang lebih. Kita sebut aja namanya Buyut Hasan ya. Perawakannya besar, tinggi, kurus. Jalan juga sudah kerepotan ya, dibantu pakai tongkat jalannya. Ya, saya dan teman-teman kerap memanggilnya dengan sebutan Buyut Hasan. Buyut Hasan ini punya 11 orang anak. Cucunya udah puluhan, bahkan udah punya cicit ya. Dan rumahnya itu berada di titik yang memang jadi tempat lalu lalang orang lain ya. Beberapa anak-anak Buyut Hasan seiring berjalannya waktu lambat laun semuanya sudah merantau di kota ya. Jadi dari 11 orang anak ini ke-11-nya itu tinggal di kota yang sama. Tapi sayangnya mereka jarang mengunjungi atau menengok Buyut Hasan ini. Yang konon katanya memang Buyut Hasan ini punya sesuatu ya dalam tanda kutip. Mungkin bisa dibilang ilmu, tapi ilmu yang menjurus kemana saya kurang paham karena waktu itu saya masih kecil ya. Kalau orang sering nyebutnya pegangan ya dalam tanda kutip. Beliau ini gara-gara pegangan itu jadi sukar untuk meninggal dunia. Ya kebenarannya seperti apa saya kurang tahu pasti. Tapi memang rumor ini cukup sering terdengar di kampung kami. Kemudian waktu itu saya sudah beranjak SMP. Usia saya sekitar 14 tahun. Kampung saya ya masih begitu-begitu aja. Masih sepi, tidak begitu ramai karena orang-orang yang sudah dewasanya itu kebanyakan pindah ke kota yang lebih ramai. Buyut Hasan itu kalau saya lewat rumahnya masih sering duduk di kursi goyangnya ya, di dekat pintu di teras rumahnya gitu. Nah yang anehnya Buyut Hasan ini semenjak masih segar gitu ya, belum setua sekarang, beliau ini memang jarang pergi ke masjid. Kalau ada takziahan atau ada orang meninggal itu gak pernah datang, bahkan tetangga sendiri gitu ya. Gak tahu alasannya apa. Ya pokoknya beliau benar-benar menghabiskan dirinya sendirian di masa tuanya. Kadang bapak saya sama ibu saya itu suka kasihan ya ngelihat sendirian. Jadi mereka suka nyuruh saya untuk mengantarkan sedikit makanan untuk Buyut Hasan. Ya saya sendiri gak pernah melihat ya makanan ini tuh dimakan atau enggak sama Buyut Hasan. Tapi menurut bapak dan ibu saya udah yang penting niat kita tulus untuk memberi ya. Urusan makan atau enggak dimakan itu urusannya Buyut Hasan. Kemudian di suatu hari ini saya lupa ya tahun dan bulannya. Yang jelas tepatnya waktu itu saya baru pulang dari sholat Isya. Dan saya ini tinggal di sekitar belokan rumahnya Buyut Hasan. Dan ya waktu itu saya pulang dari sholat Isya sendirian. Teman-teman saya ada kakak-kakak angkatan juga itu masih pada di masjid ya. Ada yang mengaji, ada yang main.
Dan saya ini emang orang tipikalnya yang nggak pernah bertegur sapa. Jadi kalau ada orang lain nyapa duluan ya baru saya nyapa ya. Nah, waktu itu saya pulang, terus kemudian bapak sama ibu meminta saya untuk mengantarkan makanan ke rumah Buyut Hasan. Ya udah, akhirnya jam berapa ya waktu itu ya? Habis Isya berarti kurang lebih jam 8-an ya. Terus saya bawa makanannya, terus saya masuk ke pintu depan terasnya, masuk ke dalam teras, terus ada Buyut Hasan di situ kan lagi duduk di kursi goyang. Terus saya bilang, "Buyut, ini ada makanan dari bapak dan ibu." Udah tuh, ya lagi-lagi ya saya orangnya malas ngobrol. Terus kemudian saya berlalu, tapi baru beberapa langkah Buyut Hasan itu manggil-manggil saya lagi tuh. Ya, Buyut Hasan waktu itu pakai kemeja longgar ya. Warnanya saya ingat banget, warna hitam, pakai celana pendek tapi di bawah lutut gitu. Dan Buyut tuh tangannya tuh kayak menggapai-gapai memanggil saya. Kayaknya ada yang penting gitu ya, makanya saya deketin. Terus karena mungkin dia udah nggak punya tenaga untuk teriak ya, akhirnya manggil saya, Andre. Iya, Buyut gimana? Tolong panggilin Pak Ustadz, kata Buyut Hasan. Suaranya tuh suara bergetar khas kakek-kakek gitu ya. Pak Ustadz, emangnya kenapa? Pak Ustadz lagi di masjid tadi, lagi mengaji, saya jawab begitu. Udah panggilin aja, Buyut takut. Di situ ada orang-orang. Hah? Orang-orang? Apa? Saya jawab gitu kan. Terus Buyut Hasan ini menunjuk kursi-kursi yang ada di depan dia gitu. Itu memang ada kursi, beberapa kursi, ada yang panjang, ada yang cuma untuk satu orang gitu ya. Kursi dari rotan gitu. Si Buyut Hasan ini bilang kalau di situ ada orang-orang, sedangkan saya yang berdiri di dekat kursi-kursi itu tidak melihat siapa-siapa di situ. Terus Buyut Hasan nanya lagi, emang kamu nggak lihat, Andre? Ada beberapa orang di kursi itu, ada yang perempuan, rambutnya panjang, terus ada itu tuh, ada laki-laki besar tinggi, jubah hitam, matanya besar. Buyut benar-benar takut, kata Buyut begitu. Saya coba melihat lagi di bagian kursi itu nggak ada siapa-siapa. Tapi ya udahlah, saya malas berdebat ya. Iya Buyut, nanti Andre ke masjid, Buyut tunggu ya. Nanti saya panggilkan Pak Ustadz. Saya jawab begitu. Kemudian saya lari tuh ke masjid. Di masjid masih ada beberapa orang teman saya lagi mengaji. Terus teman-teman saya nanya, loh kok balik lagi gitu? Saya jawab, itu Buyut Hasan minta dipanggilin Pak Ustadz. Nama Pak Ustadznya Pak Ustadz Maun. Kemudian saya lari ke Pak Ustadz Maun yang lagi di situ juga lagi ngaji. Assalamualaikum Ustadz, maaf mengganggu ngajinya. Pak Ustadz dicariin sama Buyut Hasan. Katanya beliau lagi ketakutan. Terus nyariin Pak Ustadz. Terus kata Pak Ustadz jawab gini, ya nanti ya, ini Pak Ustadz masih ngajarin anak-anak tajwid dulu. Bilang nanti kalau udah selesai, Ustadz akan ke rumah Buyut Hasan. Jawab Pak Ustadz begitu. Saya merasa lega lah mendengar ucapan Pak Ustadz ini. Kemudian saya pulang terus melewati rumah Buyut Hasan kan. Akhirnya saya kasih tahu ke Buyut Hasan. Buyut Hasan, nanti Pak Ustadz datang. Buyut Hasan tunggu aja ya di sini. Ya mungkin sebentar lagi Pak Ustadz Maun datang. Saya menyampaikan seperti itu ke Buyut Hasan. Dan Buyut Hasan cuma mengangguk aja sambil menggoyangkan kursi goyangnya. Kelihatan masih takut sih mukanya. Tapi mungkin dia agak lega karena mendengar Pak Ustadz Maun mau datang. Kemudian selang 2 hari ya, itu saya nggak tahu malam itu Pak Ustadz Maun jadi datang enggak ke rumah Buyut Hasan. Tapi yang pasti di hari itu di jam 9 pagi
saya mendengar pengumuman di masjid dan semua orang berbondong-bondong ke rumah Buyut Hasan, membantu memandikan, mengafani, bahkan mengantarkan beliau ke pemakaman. Ya, Buyut Hasan meninggal dunia hari itu. Saya merasa penasaran apakah Pak Ustadz Maun datang di malam itu atau enggak. Tapi saya malas bertanya ya lagi-lagi. Dalam hati saya berharap semoga aja waktu itu Pak Ustadz beneran datang. Dan berhari-hari kemudian rumah Buyut Hasan benar-benar terasa sepi, kosong ya. Ya walaupun lampu depannya kalau malam masih suka menyala, tapi ya terasa redup aja gitu ya. Dan beberapa kali kalau saya lewat ke rumah Buyut Hasan itu, saya masih suka kadang merinding gitu ya. Karena apa? Karena saya masih suka mendengar suara derit kursi goyang Buyut Hasan yang lagi duduk di teras gitu. Ya saya gak pernah melihat langsung sih ya bunyi itu bagaimana atau sumbernya dari mana. Saya kalau lewat pulang situ ya cuma lewat-lewat aja. Tapi pada suatu waktu itu saya pulang berdua. Teman saya kita sebut aja namanya Bayu. Jam 10 malam. Waktu itu kita pulang malam karena ada pengajian yang mengundang ustadz terkenal di masjid di daerah kami. Waktu itu saya sama Bayu memang pulangnya agak telat karena di masjid main dulu. Saya dan Bayu melewati rumah Buyut Hasan. Dan kemudian lagi-lagi terdengar derit suara kursi goyang Buyut Hasan. Dan kemudian saya berbisik ke Bayu, "Bay, kamu dengar enggak?" Jadi rumah Buyut Hasan itu ada di sebelah kiri kami ya. Dan terasnya itu agak tertutup pagar kayu. Dan si Bayu Bayu ini terkenal pemberani ya. Rupanya Bayu ini mendengar apa yang saya dengar. Dia mengangguk, tandanya iya, saya mendengar, katanya begitu. Dan entah, sepertinya Bayu ini penasaran ya, ingin memastikan dari mana sumber derit suara kursi goyang itu. Dia mendekati ke pagar rumah Buyut Hasan, mengintip area teras rumah Buyut Hasan. Saya mengikuti ya di sampingnya sambil nutupin kepala pakai sarung gitu kan. Ketika kami sama-sama bisa melihat teras rumah Buyut Hasan, kami terkejut. Kami berbalik badan kemudian berlari sekuat tenaga. Entah kita hampir terjatuh berapa kali itu ya. Hingga akhirnya kami berpencar ke rumah masing-masing. Kalian tahu apa yang kami lihat? Bukan hanya kursi goyang yang berderit. Tapi kursi itu berderit bersama Buyut Hasan yang duduk di atasnya. Mulutnya menganga lebar. Tangan kanannya menunjuk kursi-kursi rotan di depannya yang ternyata diisi makhluk-makhluk yang mengerikan. Ya, ada sosok seperti wanita yang sedang menyisir rambutnya sampai ke lantai. Kemudian ada sosok tinggi hitam berbulu dan ada beberapa anak-anak kecil berlarian, berpakaian compang-camping dengan wajah yang seram tidak beraturan. Kami setengah mati ketakutan malam itu. Dan itu menjadi malam yang tidak mungkin kami lupakan seumur hidup kami. Pasca kejadian itu, jika saya pulang kemalaman dari tadarusan, saya akan paksa teman-teman saya untuk mengantar saya pulang lebih dari 2 orang. Saya rela deh walaupun teman-teman saya meledek ya. Yang terpenting ya saya tidak ketakutan. Bapak dan ibu berkata bahwa mungkin itu adalah jin yang menyerupai Buyut Hasan. Bukan Buyut Hasan ya yang bangkit dari kubur. Ya soalnya saya di usia segitu pikirannya begitu ya. Buyut Hasan hidup lagi. Tapi ya untungnya bapak dan ibu memberitahu kalau itu adalah perbuatan jin.
Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ditunggu ya untuk teman-teman semua yang punya pengalaman atau cerita horor, baik itu cerita pribadi, cerita orang tua, teman, saudara, silahkan dikirim aja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.